Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang kembali pada Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita, mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Dan sebentar kami akan naikkan pujian ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Berkati setiap kami sehingga apa yang kami kerjakan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Kami percaya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang peduli, Kau Tuhan yang memberkati. Haleluya. Ya la 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 masih. Kia la 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 bo. Shini akaya la 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 bo. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami percaya. Terima kasih Tuhan. Kini ya la 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 masih raya la 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 la.
Haleluya. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Saya percaya hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Dan kita akan melandaskan segala sesuatu di hari ini berdasarkan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita ini mengalami yang namanya kasih kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, pintu kemurahan Tuhan itu bisa datang kapan saja. Dan bahkan pintu kemurahan Tuhan itu akan datang pada saat kita tidak memikirkannya. Dan kemurahan Tuhan itulah yang membuat kita menjadi berhasil dan menjadi kita beruntung. Sehingga tanpa kemurahan Tuhan, hidup kita ini tidak ada artinya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemurahan Tuhanlah yang bisa membuat kita ini semakin besar dan semakin kuat. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-36. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Tuhan memberikan tempat yang lapang, yang luas untuk langkah kaki kita. Dan Tuhan menguatkan kaki kita untuk berjalan, mengarungi kehidupan ini. Karena kemurahan Tuhanlah kita bisa melakukan semua kegiatan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus selalu menjadikan Tuhan itu sebagai gembala kita, sebagai pedoman di dalam kehidupan kita berdasarkan tentu saja firman Tuhan yang kita hidupi di dalam setiap hari. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kehidupan kita, bagaimana kita akan mengalami yang namanya extraordinary favor di dalam kehidupan kita, yaitu mengalami yang namanya kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar dari seorang tokoh atau cerita di dalam Alkitab, bagaimana dengan kemurahan hatinya dia mendapatkan kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Kita akan belajar dari satu keluarga yang melakukan hal yang luar biasa, karena dengan mengundang, dengan melayani hamba Tuhan ini di dalam rumahnya, dia mendapatkan sebuah kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita akan belajar dari 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan beberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari seorang perempuan Sunem ini
ia mengundang seorang hamba Tuhan dan makan di rumahnya. Dan rupanya hamba Tuhan ini atau Elisa ini tidak hanya sekali singgah di dalam rumah perempuan Sunem ini, dan di situ dikatakan atau dicatat di dalam Alkitab beberapa kali. Artinya tidak hanya satu kali. Nah, keluarga ini adalah keluarga yang murah hati, yang ditunjukkannya di dalam pelayanannya ketika hamba Tuhan itu datang dan dia siap untuk melayani. Kemurahan hatinya itu juga tercermin di dalam kehidupan yang selanjutnya kalau kita baca lebih lengkap lagi di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-10. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Perempuan Sunem ini dengan sengaja membuat kamar untuk Nabi Allah, karena ia tahu bahwa Elisa adalah abdi Allah. Dan di ayat sebelumnya itu berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita adalah abdi Allah yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari perempuan Sunem ini di dalam melayani abdi Allah, hamba Tuhan yaitu Elisa. Dia dengan kemurahan hatinya, dia melayani dengan tulus, dia melayani dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang ia dapatkan? Keluarga ini mendapatkan yang namanya extraordinary favor, yaitu mendapatkan berkat yang luar biasa. Kalau kita baca di dalam perikop secara utuh, ia mendapatkan anak. Mendapatkan anak karena dia ini adalah tidak memiliki anak. Itu mendapatkan sebuah karunia kemurahan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Walaupun di dalam perjalanannya anaknya mati, tetapi karena kemurahan Tuhan, ia mendapatkan anaknya kembali yang telah mati untuk hidup dan dibangkitkan. Ada kebangkitan dari kematian yang diterima oleh keluarga ini. Artinya kemurahan hatinya ini bisa membuka pintu kemurahan Tuhan yang mendatangkan berkat luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari perempuan ini dengan kemurahan hatinya. Ia bisa membuka kemurahan hati Tuhan. Sehingga kita pun juga harus belajar dari cerita yang sudah kita baca. Dan hal ini, peristiwa ini juga bisa kita peroleh dari peristiwa yang tidak kalah pentingnya dan tidak boleh kita lupakan, yaitu peristiwa di keluarga Obed-Edom. Tuhan mengizinkan keluarga ini mendapatkan sebuah berkat yang luar biasa. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel 6 ayat 11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Bapak, Ibu, keluarga Obed-Edom ini menerima extraordinary favor dari Tuhan. Tabut Tuhan, tabut Allah merupakan sarana pertemuan di dalam tempat yang kudus. Tuhan menyatakan kehendaknya kepada para pelayannya. Jadi tabut perjanjian ini adalah sebuah tanda kehadiran Tuhan. Obed-Edom menerima kemurahan Tuhan yang luar biasa ini. Apa yang diterima? 3 bulan lamanya tabut perjanjian itu berada di rumah Obed-Edom. Dan Tuhan memberikan berkat itu kepada Obed-Edom dan seisi rumahnya. Nah, kalau kita belajar dari hal ini, mari kita memberikan ruang, memberikan hati kita untuk melayani dengan kemurahan hati, menjadikan tempat kita, rumah kita, apapun yang kita punya ini menjadi
pelayanan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sehingga melalui kemurahan hati yang kita lakukan, pelayanan kita yang kita lakukan membuka yang namanya pintu kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya merasakan hal ini. Bagaimana rumah atau tempat tinggal hati kita untuk menjadi tempat sebagai misi pelayanan Tuhan dan merupakan bentuk bagaimana memberikan tumpangan karya pelayanan kasih Tuhan ini kepada sesama sekeliling kita. Ini kami rasakan karena tempat kami, rumah kami dipakai yang namanya tempat PA, sel grup, persekutuan oikumene, bahkan tempat untuk pelayanan sosial. Apa yang kami dapatkan? Kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu ada. Pemeliharaan Tuhan, kemurahan Tuhan itu nyata di dalam keluarga kami. Mengiring perjalanan waktu, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ketika kita mau menghadirkan kemurahan hati kita, disitulah kemurahan Tuhan akan hadir pula. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan ruang hati kita, tempat tinggal kita untuk melayani abdi Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan itu ada di dalam hidup kita melalui pelayanan keluarga kita. Kita akan mengalami sebuah kemurahan Tuhan kalau kita ini juga melakukan hal-hal yang bisa kita rasakan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara jujur, apakah Bapak Ibu sudah menerima yang namanya extraordinary favor di dalam kehidupan Bapak Ibu? Mari kita cermati di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau kita bisa merasakan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita, itulah favor yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Mari menikmati di dalam hidup kita. Hanya 3 bulan lamanya Tabut Allah tinggal di rumah Obed-Edom. Ia mendapatkan berkat seisi rumahnya. Extraordinary favor. Kita buka hati kita setiap hari, hadirkan Tuhan di sepanjang kehidupan kita, dan Tuhan akan memberkati kita dengan kemurahan di dalam segala berkat-Nya. Selamat memasuki hari ini dan selamat menerima pintu kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.